Assalamualaikum Mas, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hai saudara-saudara kita semua seluruh sebangsa setanah air. Kali ini saya bersama dengan Mas Lukman Hakim Hasan. Beliau salah satu ekonom Indonesia. Kita bertemu di sini di Bincang Rumah Restorasi Indonesia. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah, sehat walafiat. Saya punya pantun sebelum kita mulai. Saya punya pantun untuk Mas Lukman. Tanjung Pinang, Tanjung Pura. Pantainya indah, dekat bandara. Cakep. Puji syukur kepada Tuhan, kita jumpa di Rumah Restorasi Indonesia. Cakep. Kali ini kita akan bicara soal ekonomi Indonesia dan kemiskinan struktural. Oke. Kemarin itu belum lama Mas, kita pernah dengar Menteri Keuangan mengatakan bahwa tahun 2023 ekonomi dunia itu gelap. Menurut Mas Lukman, segelap apa nanti Indonesia? Ya, jadi kalau saya menganalisis ya tentang perekonomian Indonesia, ya saya tidak merasa tidak merasa akan ada ketakutan seperti itu ya. Asalkan memang ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Apa itu, Mas? Gelap itu karena memang situasi di dunia internasional seperti itu. Jadi para ekonom, kemudian menteri, juga presiden mengatakan bahwa 2023 memang agak berat ya, berat. Karena beberapa negara sudah mengalami kayak Turki, inflasinya 60%, ya, beberapa negara sudah mengalami defisit yang luar biasa. Nah, prasyaratnya apa sebenarnya? Jadi Indonesia ini sebenarnya pola ekonominya sudah ketemu. Kita belajar dari berbagai krisis yang pernah kita alami. Itu kuncinya adalah bagaimana menggerakkan konsumsi masyarakat. Jadi kalau orang mengatakan dalam bahasa teknis ekonomi ya, growth kita itu digerakkan oleh konsumsi. Jadi konsumsi kita itu sampai saat ini itu masih 50% lebih. Ya. Sementara yang lain seperti ekspor kita mungkin ya sekitar 11-12%, ya, kemudian government spending, pengeluaran pemerintah mungkin sekitar 9%, ya. Investasi ya mungkin ya sekitar 20%, ya. Tapi yang paling besar adalah konsumsi. Sebagai contoh ketika kita kemarin mengalami COVID, itu kan kuncinya adalah ternyata ketika tiba-tiba pertumbuhan ekonomi kita merosot, ya, kemudian kita tahu bahwa data menunjukkan ketika pertumbuhan ekonomi merosot, yang merosot adalah konsumsinya. Maka yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana memperkuat daya beli masyarakat melalui bantuan-bantuan itu. Salah satu yang cukup monumental adalah maaf Mas, saya potong. Ya. Konsumsi itu maksudnya belanja masyarakat. Ya, belanja masyarakat. Jadi kalau dalam teori ekonomi itu kan ada konsumsi, investasi, gitu ya. Jadi belanja masyarakat, konsumsi masyarakat itu belanja masyarakat. Nah, artinya apa? Jadi kalau beberapa negara kan beda. Misalnya kayak Malaysia, Singapura, dia lebih kuat di ekspor. Karena penduduknya sedikit. Indonesia penduduknya sudah hampir 300 juta, semuanya butuh makan. Butuh beli tas. Butuh beli macam-macam, sepatu, baju, macam-macam. Jadi kalau ini kemudian mereka berinteraksi satu dengan yang lain, ekonomi kita tumbuh. Nah, persoalannya ketika COVID kemarin, orang menahan untuk belanja. Orang menahan untuk konsumsi, sehingga turun. Konsumsinya turun, pertumbuhan ekonomi juga ikut turun. Nah, tapi ketika pemerintah sadar itu, kemudian bantuan mulai mengalir, termasuk bantuan, misalkan beberapa bantuan yang sangat besar adalah untuk memberikan subsidi buat pegawai yang gajinya di bawah 5 juta, yang anggota BPJS. Ya, itu kan gampang ya. Karena di anggota BPJS dia punya rekening, langsung transfer semua. Datanya juga jelas. Ya, tugasnya kemudian satu, belanja. Nah, naik. Jika kita waktu itu hanya mengalami namanya resesi ya, itu hanya sekitar 3 triliunan saja, 2-3 triliunan, 2-3 kuartal. Itu artinya bahwa petanya sudah ketemu. Nah, bagaimana dengan tahun depan? Tahun depan ini
mungkin akan sama situasinya. Jadi tiba-tiba akan mengalami goncangan yang disebabkan karena pengaruh dunia luar. Tetapi kalau pemerintah, seberapa besar Mas kemungkinan goncangan nah, itu bisa menerpa? kalau sejauh yang kita lihat sekarang memang belum terasa ya. Kita pertumbuhan ekonomi menurut banyak data yang ada 5% katanya Pak. masih 5% ya. Jadi kita berharap kalau misalkan tahun depan goncangan itu paling turun 1-2% masih positif. Belum resesi kita. Nah, makanya sebenarnya yang paling penting sekarang adalah pemerintah menggalakkan interaksi konsumsi masyarakat, mendorong itu. Makanya yang dilakukan pemerintah sekarang adalah misalkan mencabut PPKM. Ya kan? Kemudian sudah tidak ada anjuran menggunakan masker, mobilitas sudah boleh kemana-mana ya. Meskipun tetap waspada karena juga beberapa isu ada jenis-jenis baru dari varian baru dari COVID. Jadi Mas Lukman setuju nih kalau pemerintah prediksi tahun depan kemungkinan pertumbuhan kita masih sekitar 5%. Ya, saya optimis itu. Optimis ya. Dan harusnya memang kita sebagai ekonom dan juga pemerintah harus memberikan pesan yang optimis ya. Jangan kemudian membuat pesan yang negatif. Misalkan tahun 2023 gelap. Itu kan kemudian banyak, ini kalau saya pengalaman teman-teman yang di pengusaha itu kemudian merasa menahan investasi. Jadi harusnya tahun ini beli mobil gak jadi beli mobil. Iya benar, karena gelap kan gitu. Gelap. Yang harusnya tahun ini beli properti jadi menahan semua. Ya, ini kan seperti ketika kemarin kita COVID, begitu kondisi gak kepastian, orang menahan konsumsi semua. Ketika orang menahan konsumsi semua, pertumbuhan ekonomi turun. Maka sekarang bisa pemerintah membuat pesan yang positif lah, sehingga masyarakat kemudian tidak terlalu panik. Jadi saya sering mengatakan bahwa kepanikan dalam menghadapi resesi, menghadapi krisis ini adalah justru akan menambah parahnya resesi itu. Karena begitu panik, orang kan membabi buta ya, menimbun beras, menimbun macam-macam. Malah kemudian stoknya habis. Stoknya habis ketika orang berlomba-lomba menimbun, padahal nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuma khawatiran kita khawatir saja. Makanya kepanikan ini harus kita kurangi, memberi pesan yang positif buat masyarakat. Sejauh ini ekonomi kita masih baik. Indikatornya Mas? Ya saya rasa pertumbuhan ekonomi masih bagus, inflasi masih tertolong, dan lembaga keuangan seperti misalkan perbankan, meskipun suku bunga naik lagi karena BI menaikkan suku bunga, tapi beberapa laporan tentang penyerapan kredit masih jalan. Artinya masih hidup lah story kita ini. Terus angka kemiskinan kira-kira menurut Mas Lukman? Jadi angka kemiskinan kita itu kan memang dari tahun ke tahun menurut data BPS kan menurun ya, kecuali kemarin ketika COVID agak naik sedikit ya. Artinya itu pesan baik ya buat masyarakat, dan Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat komitmen dengan upaya penyerapan kemiskinan. Contoh sederhana saja, ketika kemarin BBM naik, pemerintah mengeluarkan BLT. Ya. Paling tidak itu membantu masyarakat di bawah. Kemudian masih ada namanya PKH, ya, program keluarga harapan. Jadi di setiap RT itu mungkin dipilih yang paling miskin ada 5-6 keluarga, dapat bantuan tiap bulan. Ini sudah lama. Nah, program-program seperti ini harusnya tetap dipertahankan karena sebagai jaring pengaman sosial buat masyarakat ya. Karena memang ada kelompok masyarakat di Indonesia itu yang memang kondisinya sulit ya, untuk bergerak sulit ya. Makanya memang perlu bantuan itu. Jadi poinnya adalah memang sejauh ini selama reformasi ini pemerintah memang sangat concern dengan program-program untuk membantu masyarakat miskin. Oke. Nah, Mas, pemerintah itu sekarang sering mengungkapkan kalimat kemiskinan absolut. Ya. Kemiskinan absolut. Nah, padahal kalau saya perhatikan beberapa tahun sebelumnya itu menggunakan kalimat kemiskinan struktural. Ya. Apa sebetulnya Mas perbedaan antara kedua hal itu? Ya. Jadi kan persoalannya adalah pada cara pandang ya. Struktural itu artinya adalah kemiskinan yang disebabkan karena struktur ekonomi. Jadi saya katakan, struktur ekonomi kita itu kan
struktur yang sifatnya sudah permanen. Jadi struktur ekonomi itu ada 3 kan, sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa. Ada 3 ini struktur ekonomi. Nah, selama ini normalnya itu orang kan bergeser nih, dari sektor pertanian ke industri ke jasa. Nah, kita sudah meninggalkan pertanian ini, tetapi industrinya nggak berkembang. Nah, ketika kemudian prosesnya terjadi, banyak kemudian yang tersisa di tengah, ini yang kemudian miskin. Ini namanya kemiskinan struktural, kemiskinan karena struktur ekonomi. Ya. Kemudian industri berkembang cepat, tetapi jasa juga kemudian tidak merespon. Di sini juga ada lagi yang kemudian terselip, ada kemiskinan lagi. Kemudian misalkan kemudian krisis, ya kayak misalkan tahun 97-98 krisis, itu kan banyak PHK nih. Orang-orang itu sudah masuk ke sektor industri dan jasa, di PHK, jadi miskin lagi. Ini struktural. Nah, kalau absolut itu adalah menghitung kemiskinan menurut definisi yang ada, terutama definisi yang digunakan oleh misalkan oleh Bank Dunia. Itu adalah kemiskinan itu orang yang hidup di bawah $2. Ya, berarti ada indikator. Ada indikator ya. Jadi ada garis kemiskinan, sehingga kalau orang hidup di bawah garis kemiskinan, itu adalah kemiskinan absolut. Lebih parah mana, Mas, ketika kita berada di posisi kemiskinan absolut atau kemiskinan struktural itu? Ya, sebenarnya kalau parah tidaknya tidak tergantung oleh definisi itu. Ya. Karena ini hanya definisi. Jadi definisi yang digunakan oleh Bank Dunia saat ini adalah definisi yang sifatnya adalah moneteristik ya. Jadi $2 per hari. Di bawah itu adalah orang miskin. Ya. Sementara kalau definisi yang digunakan oleh BPS lebih fleksibel. Jadi BPS itu survei itu melakukan definisi yang dulu sering dipakai oleh definisi BKKBN. Jadi misalkan saja, jadi ada sekitar 14 definisi. Misalkan begini, rumah masih tanah. Ya. Oh iya, 14 kategori. Ya, kategori-kategori ada 14. Kalau orang memenuhi 9 dari 14 kategori itu dia miskin. Ini definisi yang dulu BKKBN, yang kemudian oleh BKKBN yang diteruskan oleh BPS, dulu definisinya adalah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1. Nah, dengan definisi ini kemudian lebih luas cakupannya. Nah, misalkan ada satu masyarakat tanahnya sudah pakai keramik misalkan ubin misalkan saya pakai lantai, berarti dia nggak miskin. Tapi ternyata di aspek lain dia miskin. Makanya masih makan daging mungkin setahun sekali, kan ada definisi itu. Kemudian beli baju tidak setahun sekali juga miskin kan itu. Nah, itu sehingga dia dikategorikan kelompok miskin. Jadi masih banyak definisi. Termasuk juga kemudian keluarga yang sudah punya kendaraan bermotor, itu dianggap tidak miskin. Padahal sekarang dia punya motor untuk ojek misalkan. Itu artinya dia miskin. Nah ini, makanya definisi BPS itu kemudian agak diperluas. Jadi beberapa contoh misalkan di Solo ya, itu dari 14 definisi dikembangkan jadi 25 definisi. Supaya cakupan orang miskin semakin banyak. Kenapa? Karena ketika krisis, itu kadang-kadang orang kemudian jatuh miskin. Nah, kalau dia jatuh miskin, siapa yang kemudian akan menanggungnya? Sementara dia nggak masuk definisi yang miskin itu. Nah, makanya kemudian zaman Pak Jokowi Wali Kota dulu, perluas. Sehingga yang tercakup dalam bantuan kemiskinan termasuk tidak hanya orang miskin, tapi juga orang yang nyaris miskin. Ketika dia ada krisis, dia masuk dalam kelompok miskin. Ini juga dibantu. Kenapa? Karena sekarang yang namanya orang miskin itu by name, by address. Kenapa? Karena pemerintah ketika memberi jaminan kesehatan misalkan untuk jam kesda, ya, kemudian itu kan kalau dia kemudian nanti ke puskesmas kan harus by name, by address. Jadi orang miskin sekarang itu terdata semuanya. Nah, kalau dia tidak terdata, dia BPJS harus bayar sendiri. Tapi sekarang datanya masih simpang-siur, Mas. Masih banyak itu nama-namanya itu. Pemerintah masih banyak, Mas. Tapi proses, Mas. Iya. Memang ya itu memang tidak bisa sempurna karena tidak hanya itu, memang sistem
Dukcapil kita masih proses ya. Iya. Tetapi sejauh ini yang kita lihat memang sudah berjalan ke arah itu. Artinya nanti suatu hari, apalagi sekarang nanti ada single number identity ya. Personal number misalkan KTP juga bisa menjadi kartu pajak. NPWP katanya sekarang NPWP juga pakai mau diganti, eKTP. kan? Kemudian eKTP juga nanti bisa menjadi nomor STNK. Ini semua terintegrasi nih. Terintegrasi, kemudian ketika masyarakat itu punya uang harus kena pajak. Tapi begitu dia kemudian tidak punya uang, miskin, dibantu. Nah gitu kan. Jadi semua nanti sudah otomatis begitu. Nah kalau sudah seperti ini, insya Allah ekonomi semakin bagus lah. Pendidikan, Mas, pengaruh nggak itu dengan tingkat ekonomi masyarakat itu? Oh iya, sangat berpengaruh. Jadi memang masyarakat. Pendidikan ini menurut saya sesuatu yang sangat penting ya, karena itu yang bisa mengenerate masyarakat untuk berubah. Jadi pada tahun kemarin 2019 ada penerima Nobel Ekonomi namanya Esther Duflo, profesor di MIT ya. Dia dengan temannya, satu dengan suaminya dan temannya, Abhijit Banerjee itu suaminya, kemudian sama Michael Kramer temannya, itu mendapatkan Nobel Ekonomi dalam bidang kemiskinan. Dan case-nya Indonesia. Jadi Esther Duflo itu baru selesai ngambil doktor tahun 1999. Jadi 20 tahun kemudian dapat Nobel Ekonomi yang dikaji tentang kemiskinan di Indonesia. Apa itu, Mas? Yang dia kaji masalah pendidikan. Jadi pada masa Orde Baru, zaman Pak Harto, itu ada program yang namanya SD Impres. Ya, saya masih menang itu ketika saya SD kelas 6 itu, di SD negeri saya tiba-tiba ada SD baru di sampingnya, namanya SD Impres. Waktu itu kenapa dibuat SD Impres? Karena anak kecil, usia sekolah itu banyak sekali. Bahkan menurut banyak data, waktu itu Presiden Soeharto membuat SD Impres 60.000 sekolah se-Indonesia. Jadi kenapa? Karena itu adalah cara paling mudah untuk mengurangi buta huruf. Dengan kemudian buta huruf itu berkurang, orang kemudian melek huruf, bisa membaca, bisa menulis, harapannya dia siap masuk ke sektor formal. Maka kemudian Esther Duflo mengatakan bahwa itu termasuk milestone Indonesia ketika ada SD Impres banyak itu, membuat kemudian pada tahun 80-an ya, masyarakat sudah mulai masuk ke dunia industri. Jadi kayak transformasi tadi itu. Di sektor pertanian belum bisa baca, belum bisa menulis. Tapi begitu dia ikut sekolah di SD Impres itu, atau SD negeri yang lain, dia bisa membaca, menulis, dan masuk ke sektor manufaktur. Pabrik, ya kemudian industri, masuk. Kenapa? Syaratnya bisa membaca, menulis. Nah, apalagi kemudian dilanjutkan dengan setelah dia lulus SD ke SMP, wajib belajar 9 tahun. Ya. Memang sampai sejauh ini kelihatannya sebagian besar penduduk Indonesia itu tamatan SMP. Hampir 50% lebih. Ya. Baru kemudian SMA, perguruan tinggi. Jadi memang pendidikan semakin banyak orang kemudian mengalami wajib belajar, sampai misalkan sampai SMA saja, itu menurut saya kualitasnya akan semakin baik. Apalagi sampai perguruan tinggi. Nah, ini kan tugas pemerintah ya. Tapi walaupun kita juga nggak bisa tutup mata juga, Mas. Sekarang juga banyak juga lulusan universitas juga yang ya hanya bekerja di pekerja non formal. Nah, itu juga kan sebetulnya masih juga harus kita perhatikan, pemerintah harusnya memperhatikan itu. Nah, terus tadi Mas Lukman beberapa kali menyampaikan bahwa pemerintah cara menstimulus konsumsi masyarakat itu dengan memberikan BLT, bantuan. Nah, sekali lagi Menteri Keuangan akhir tahun 2022 yang lalu menyampaikan bahwa BLT akan diturunkan lagi pada tahun 2023. Ini saya sih agak-agak ini aja, Mas, karena ya biar bagaimanapun kita bisa sangkut pautkan dengan tahun politik. Ya. Kenapa sih kok pemerintah tidak membuka saja lapangan pekerjaan? Dengan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak, yang lebih besar, kan penghasilan masyarakat juga bisa menjadi meningkat.
Kenapa harus BLT? Ya, jadi menarik kalau bicara mengenai BLT ya. Ini kalau dalam bahasa program namanya cash transfer. Jadi transfernya bisa bentuk BLT atau bentuk materi ya, misalkan pembagian sembako. Ini dalam teori juga ada. Jadi di beberapa negara juga ada begitu. Jadi yang namanya proses penanggulangan kemiskinan ini banyak caranya, termasuk itu. Nah, Orde Baru tidak memilih jalan itu. Orde Baru memilih jalan yang disebut dengan basic need approach, pendekatan kebutuhan pokok. Dengan tadi itu, yang diteliti oleh SR20 tentang SD-Impres, kemudian puskesmas. Kemudian yang ketiga adalah kredit petani. Waktu namanya adalah BIMAS. Puskesmasnya ada namanya, nanti ada family planning, ya kaitannya dengan keluarga berencana. Jadi tiga ini yang disebut dengan basic need approach. Jadi pada masa Orde Baru jarang sekali orang sudah dikasih transfer nggak ada. Nah, tetapi pada masa reformasi rupa-rupanya dikenalkan. Kenapa? Ya karena sebenarnya berimpitan dengan kebijakan politik. Artinya itu adalah memang cara yang paling mudah untuk menyalurkan sumber daya yang dimiliki pemerintah secara langsung. Dan yang kedua adalah untuk mengurangi kebocoran di jalan. Kalau bentuknya program-program nanti dipotong-potong sampai bawah semakin berkurang. Tapi mensos kita kena kasus tuh. Nah itu karena kan itu problemnya. Makanya kemudian lebih enak cash transfer, uang langsung masuk ke rekening orang daripada kemudian pemerintah bagi-bagi sembakonya dibelikan dari Jakarta. Jadi para oligarki kan yang dapat proyek-proyek itu. Nah kemudian mesti ada fee masuk. Makanya menurut saya cash transfer itu ada plus minusnya tadi itu. Jadi kalau plusnya adalah uang itu nggak bocor, langsung ke masyarakat, dan diharapkan dibelanjakan di sekitarnya, sehingga warung-warung sekitarnya hidup. Tetapi kalau model kayak sembako dari Jakarta itu kan yang untung hanya di seluruh Jakarta, kita yang bagi-bagi aja, kemudian muncul korupsi itu. Nah, berikutnya adalah apakah kemudian modelnya efektif atau tidak ya. Jadi menurut saya memang ini berimpit dengan memang orientasi politik yang populis lah. Jadi sejak reformasi dengan Pak SBY kan dikenakan BLT ya. Sejak 98 sebenarnya ketika kondisi itu. Kenapa ya? Salah tadi karena efektif menyampaikan, tidak mengurangi itu, tetapi memang ada kritik apakah kemudian membuat masyarakat menjadi terlena bubukan. Bahkan ada para anggota NGO bisa mengatakan kenapa kita kalau harus diberi ikan nggak diberi kail dan seterusnya itu. Nah itu kan metode. Ya menurut saya dalam batas tertentu di negara manapun pasti ada kelompok yang disebut tadi absolute poverty tadi ya, kemiskinan yang memang betul-betul di bawah dasar yang harus dibantu itu. Nah memang kemudian di atas itu pemerintah harusnya membuat program-program yang lain, makanya kemudian muncul yang namanya kartu Indonesia Pintar ya, kemudian pemerintah kursus-kursus itu ya lewat BLK ya BLK, kemudian lewat ruang guru. Ya ini kan cara-cara pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan di level menengah. Orang yang tadi sudah lulus SMA, sudah mungkin diploma S1, tapi dia tidak punya keahlian khusus bantu. Misalkan kemudian ingin mengembangkan wira swasta kuliner ya, butuh bagaimana strategi promosi latihan fotografi misalkan begitu kan. Ini salah satu pemerintah melengkapi itu. Makanya menurut saya di dalam melihat program mengenai kemiskinan itu memang harus ya menurut saya lebih komprehensif ya. Jadi pemerintah itu punya banyak sekali. Termasuk yang namanya kementerian itu punya program untuk UMKM, macam-macam bentuknya. Iya, betul. Jadi kalau saya di daerah itu UMKM itu sudah dinaikkan kelasnya. Iya, jadi sasaran itu. Jadi kalau ada program semuanya, hampir semua kementerian kalau di bawah OPD ya, sampai tingkat kabupaten kota itu punya program untuk itu. Nah, yang jadi soal adalah memang kemudian bagaimana tingkat efektivitasnya, karena sasarannya orangnya itu saja. Iya, sampai 2-3 kali dia dapat. Iya, dapat terus itu. Nah, ini kan sementara banyak kita dengan kementerian dan lembaga ini pokoknya uangnya habis. Iya, betul. Nah, makanya sering saya katakan pentingnya monet. Ya. Monitoring dan evaluasi. Untuk ini semua sebenarnya supaya apa?
supaya uang APBN ini kemudian bisa dialokasikan secara tepat dan memang betul-betul berdampak pada masyarakat. Termasuk berdampak pada ekonomi. Pada ekonomi kerakyatan juga. Oke Mas, terakhir Mas. Ini kita rumah restorasi. Ada sarankah dari Mas Lukman sebagai ekonom? Kita sekarang ceritanya nih kita kan sedang mau membangun lagi negeri kita ini. Saran apa yang bisa Mas Lukman sampaikan kepada kami yang mungkin masih muda-muda, yang belum terlalu ini untuk bisa berkiprah, berperan untuk juga meningkatkan ekonomi Indonesia? Iya, jadi memang kalau kita lihat ekonomi kita ini kan memang masih perlu perbaikan ya, kemudian pembangunan juga harus dilakukan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa strategi pembangunan kita pakai ini kadang-kadang perlu penyegaran. Contohnya sederhana saja, bahwa Indonesia tadi kalau kita bicara mengenai transformasi tadi, struktur tadi itu, sekarang pun sesungguhnya masih bertumbuh ada sektor pertanian. Manufaktur yang kita bangga-banggakan itu juga terlambat. Bahkan ada kecenderungan saat ini mengalami yang namanya deindustrialisasi, kemunduran. Faktanya apa? Faktanya hari ini ekonomi kita masih sangat tergantung dengan sektor ekstraktif. Jadi hidup kita hari ini itu tergantung dengan dua sekarang ini. Satu batu bara, satu sawit. Dan itu semuanya dua-duanya posisinya di pertanian ini. Satu di perkebunan sawit, satu di pertambangan. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, hari ini kita itu tidak berbeda dengan pada masa kolonial. Dulu kan kita punya perkebunan punya kolonial, ada karet, ada teh, ya. Ada kopi. Kemudian ada kopi, kemudian tetap menggali minyak dan seterusnya. Jadi nggak berubah. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya kita mengembangkan secara sektor manufaktur kita. Jadi saya garis bawahi, negara yang sekarang tumbuh kembang, maju, seperti negara Asia Timur ya, kita sebut nama Cina, Jepang, Korea, Taiwan, bahkan mungkin Hong Kong. Hari ini itu bisa begitu karena dia fokus pada sektor manufaktur. Barang-barang yang kita pakai hari ini, untuk acara hari ini, semua produknya kan kita impor. Betul. Nggak ada yang produk dalam negeri. Lighting, kamera, semuanya kita impor. HP yang kita pakai semuanya kita impor. Kabel-kabelnya juga. Semua kabel-kabel kita impor. Bayangkan kita nggak bisa buat sendiri. Maka menurut saya, untuk generasi muda, mari kita pikirkan bersama-sama kita masuk ke era manufaktur. Karena kalau tidak begitu, 2045, 100 tahun Indonesia, kita akan semakin tertinggal. Ngeri juga ya. Ini makanya benar-benar dunia gelap. Iya betul. Momentum setahun 2 tahun ini adalah mencari pemimpin yang mengarahkan kita membawa ke sana. Pertanyaannya apakah bisa? Oh bisa. Semua negara begitu. Cina yang dulu kita lihat sangat terbelakang sekarang maju. Jepang juga begitu. Korea juga begitu. Negara yang dulu kita anggap mungkin nggak mungkin berkembang malah sekarang hebat dan seterusnya. Nah Indonesia saya rasa punya peluang itu. Berarti untuk berubah menjadi negara industri. Kuncinya adalah pemimpin yang visioner. Bagaimana caranya supaya Indonesia ini bisa menjadi lebih maju lagi. Oke, menarik Mas. Sebetulnya masih kurang. Jadi saya berharap bahwa kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang. Satu lagi Mas, ada pantun penutup. Jalan-jalan di kota Jakarta. Jangan lupa memakai topi. Jakarta panas Mas. Semoga perbincangan ini membawa keberkahan. Di lain waktu kita berjumpa lagi. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.